Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam sapaan harian GKJ Manahan, Surakarta. Sebelum baca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas semua berkat kasih penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lalui. Pada saat ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-21 sampai dengan ke-24, yang demikian bunyinya. Judul dari perikop ini adalah pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah, dia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Demikian pembacaan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu pasti semut. Semut adalah serangga yang sering kita temui di mana-mana. Ukurannya relatif kecil, sekitar 1,5 sampai dengan 3 mm. Sedangkan ratunya bisa lebih panjang, sampai dengan 6 mm. Tetapi walaupun kecil, semut merupakan serangga terkuat di dunia. Karena semut jantan bisa mengangkat beban 50 kali berat badannya. Semut merupakan serangga sosial yang diam dalam suatu koloni atau kelompok, dan dalam sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut di dalam satu koloni tersebut. Semut merupakan serangga yang rajin dalam mencari makan, serta bekerja sama antar semut di dalam satu koloni tersebut. Dan inilah kekuatan semut yang sebenarnya ketika mereka melakukan sesuatu bersama-sama, contohnya di dalam menangkap mangsanya. Di dalam Alkitab, salah satu hewan lain yang sering disebut adalah domba. Domba adalah gambaran orang percaya yang tunduk kepada gembalanya, yaitu Tuhan Yesus, dan bergantung selalu kepada gembalanya tersebut. Berbeda dengan kambing yang hidupnya bisa soliter atau sendirian, domba hidupnya suka di dalam kelompok. Domba selalu melindungi anak-anaknya, dan domba jantan biasanya akan berjalan berkeliling pada kelompoknya untuk melindungi domba-domba betina, dan hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap anggota kawanannya. Bacaan Alkitab kita menyebutkan nama seorang Tikhikus. Dia adalah utusan dari Paulus yang tujuannya diutus untuk memberitahukan keadaan Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya membesarkan hati mereka. Bisa dibaca pada ayat yang ke-22. Ketika jemaat Efesus mendengar bahwa Paulus berada di dalam penjara, sebagian besar dari mereka menjadi gelisah dan mengkhawatirkan keadaan Rasul Paulus. Oleh karena itu, mereka terus mencari informasi tentang keadaan Paulus yang telah mendirikan jemaat Efesus tersebut. Respon Paulus terhadap kerinduan dan kepedulian mereka ialah dengan mengutus Tikhikus untuk menyampaikan keadaannya dan sekaligus membawa surat tulisan Rasul Paulus kepada mereka. Paulus menghargai utusannya ini dan memanggilnya sebagai saudara yang kekasih. Bisa dibaca pada ayat yang ke-21. Ia tidak hanya seorang saudara di dalam Roh Kudus dan Bapa di surga, tetapi ia adalah seorang saudara yang kekasih. Meskipun demikian, ia juga tetap menjadi pelayan sang rasul, pelayan yang sangat setia. Dengan demikian, Tikhikus bukan hanya seorang saudara di dalam Roh Kudus, tetapi juga seorang pelayan di dalam pelayanan bersama dengan Paulus. Jemaat di Efesus merupakan jemaat yang aktif dalam pelayanan Paulus selama 2,5 tahun, melayani di Asia yang pada saat itu menjadi provinsi dari Romawi. Akan tetapi, mereka menghadapi bahaya yang sangat besar berupa penganiayaan dan pelarangan menjadi pengikut Kristus.
pemimpin mereka bisa sewaktu-waktu ditangkap dan dipenjara karena tuduhan politis. Karena itu, Tikhikus bukan hanya datang untuk menguatkan jemaat yang memberikan damai sejahtera dan ketenangan meski mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus memang tidak bersifat pribadi. Di dalam tulisannya, kita dapat melihat bahwa Paulus menempatkan dirinya sebagai sahabat bagi orang lain. Paulus tidak sedang membicarakan dirinya sendiri, malahan ia memperkenalkan Tikhikus. Dan di bagian akhir dari surat Efesus ini, Paulus mendorong kita juga untuk menjadi sahabat seperti Tikhikus yang mengasihi Kristus dan Paulus. Tikhikus tidak mementingkan diri sendiri dan rela diutus kepada jemaat di Efesus untuk menjadi berkat dan menghibur jemaat di sana. Bisa dibaca pada ayat yang ke-22. Tikhikus adalah sahabat yang memberkati baik bagi Paulus dan juga bagi jemaat. Tikhikus telah membuktikan kasihnya sebagai seorang sahabat yang menemani Paulus dengan setia dalam perjalanan misinya ke Makedonia dan Yunani, bersama dengan 6 orang yang lain, yaitu Sopater, Aristarkus, Sekundus, Gaius, Timotius, serta Trofimus. Nah, ini bisa dibaca di Kisah Rasul 20 ayat yang ke-4. Sahabat yang baik merupakan orang yang dapat dipercaya. Paulus percaya kepada Tikhikus bahwa ia akan menceritakan semua yang dialami Paulus. Paulus tidak meragukan kesetiaan Tikhikus bahwa ia tidak akan melebih-lebihkan atau mengurangi hal yang seharusnya diceritakan. Paulus pun yakin Tikhikus akan menghiburkan hati jemaat di Efesus. Dan Paulus menutup surat dengan berkat dari Tuhan, bisa dibaca pada ayat yang ke-23 dan 24. Dari kitab Efesus 6 ini, kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, sebagai seorang Kristen, kita harus bisa menjadi saudara dan sahabat bagi saudara-saudara kita. Seperti Tikhikus yang menjadi sahabat dan pelayan yang setia bagi Paulus, kita harus bisa menjadi sahabat bagi jemaat dalam gereja dan saling melayani dengan rendah hati. Yang kedua, setiap kita juga harus belajar meneladani jemaat Efesus dan Paulus yang hidup dalam kepedulian satu terhadap yang lain. Kita dapat memperhatikan keadaan orang lain, mendoakan mereka, dan turut terlibat dalam membantu mereka yang sedang dalam kesulitan dan kekurangan. Saudara-saudaraku, semoga Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.